Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik Small Group Discussion. Dengan kelompok yang beranggotakan 5 orang, yang pertama Aisyah Jayanti, yang kedua Arumdia Ayu Istiqomah, yang ketiga Cusna Lutfia Korida, yang keempat Kurnia Kusumaningrum, dan yang kelima Pipin Indriana. Mari kita mulai dari definisi small group discussion. Small group discussion atau kelompok kecil adalah proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil yang memiliki tujuan agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi kelompok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Small group discussion menjadi salah satu metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, sistematis, dan saling menyumbangkan pemikirannya. Model pembelajaran ini menekankan keaktifan peserta didik melalui diskusi kelompok kecil. Unsur-unsur small group discussion. Menurut Annette Lee tahun 2005, unsur-unsur dalam model small group discussion antara lain yang pertama, saling ketergantungan positif. Ketergantungan positif ini bukan berarti peserta didik bergantung secara menyeluruh kepada peserta didik yang lain. Yang kedua, akuntabilitas individual. Metode small group discussion menuntut adanya akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan bahan belajar tiap anggota kelompok dan diberi balikan tentang prestasi belajar anggotanya sehingga mereka saling mengetahui rekan-rekan yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, tatap muka. Interaksi kooperatif menuntut semua anggota dalam kelompok belajar dapat saling tatap muka sehingga mereka dapat berdialog tidak hanya dengan guru, tapi juga bersama dengan teman. Yang keempat, keterampilan sosial. Unsur ini menghendaki peserta didik untuk dibekali berbagai keterampilan sosial, yakni kepemimpinan, membuat keputusan, kemampuan berkomunikasi, dan manajemen konflik. Dan yang kelima, proses kelompok. Proses ini terjadi ketika tiap anggota kelompok mengevaluasi sejauh mana mereka berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan model small group discussion. Yang pertama, melatih peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta melatih peserta didik dalam membuat keputusan. Yang kedua, memotivasi peserta didik agar mampu berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, serta menyampaikan ide dan mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang seksama. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menghargai pendapat temannya walaupun bertentangan dengan dirinya. Dan keempat, mengembangkan sikap demokratis dalam diri peserta didik. Selanjutnya adalah karakteristik small group discussion. Yang pertama, melibatkan sekelompok individu. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam interaksi tatap muka tidak formal. Yang ketiga, memiliki tujuan dan kerjasama. Dan yang keempat, mengikuti aturan. Kemudian akan kita bahas kelebihan dan kelemahan small group discussion, dimulai dari kelebihannya. Yang pertama, hasil belajar lebih sempurna bila dibandingkan dengan belajar secara individu. Yang kedua, pendapat yang dituangkan secara bersama lebih meyakinkan dan lebih kuat dibandingkan pendapat perorangan. Yang ketiga, kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik dapat mengikat tali persatuan, tanggung jawab bersama, dan rasa memiliki atau sense belonging, dan menghilangkan egoisme. Yang keempat, dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Yang kelima, setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. Yang keenam, dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi, diharapkan para siswa akan memperoleh kepercayaan akan kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhir, diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokratis para peserta didik. Kelemahan small group discussion. Yang pertama, model ini memerlukan persiapan-persiapan yang lebih rumit daripada metode lain, sehingga memerlukan dedikasi yang lebih tinggi dari pihak pendidik. Yang kedua, apabila terjadi persaingan yang negatif, hasil pekerjaan dan tugas akan lebih buruk. Yang ketiga, peserta didik yang malas memperoleh kesempatan untuk tetap pasif dalam kelompok dan kemungkinan besar akan mempengaruhi anggota lainnya. Yang keempat, tidak semua topik dapat dibuat menjadi pokok diskusi.
tapi hanya yang bersifat problematik saja yang dapat didiskusikan. Yang kelima, diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang banyak. Yang keenam, jumlah siswa yang terlalu besar di dalam kelas akan mempengaruhi kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Langkah-langkah penerapan small group discussion. Yang pertama, bagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil maksimal 3-4 peserta didik. Yang kedua, berikan soal sesuai dengan standar potensi dasar. Yang ketiga, instruksikan setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban soal tersebut. Yang keempat, pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kelima, instruksikan kepada setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas. Dan yang terakhir, klarifikasi penyimpulan dalam tindak lanjut. Implementasi model small group discussion pada pembelajaran teks biografi kelas 10. Langkah-langkahnya, guru membagi kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kemudian guru memberikan soal terkait dengan teks biografi. Setiap kelompok mendiskusikan soal dari guru. Semua peserta didik aktif dalam kelompok masing-masing. Hasil diskusi disajikan untuk dipresentasikan di depan kelas. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberikan kesimpulan dari hasil diskusi dan guru melakukan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami dalam mengembangkan hasil diskusi dengan topik small group discussion. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.